Teman-teman, suara saya jelas nggak, teman-teman? Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, baik. Kita mulai aja ya, teman-teman semuanya. Mungkin sebelumnya yang bisa mengaktifkan kameranya, boleh untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Di sini yang ada on cam tuh saya aja. Yang lainnya boleh untuk on cam kan ya, mengaktifkan kameranya biar kita nanti interaksinya juga biar lebih enak gitu. Nah, ini ada Kang Habil nih. Assalamualaikum Kang. Rambutnya bagus ya. Nah, boleh yang teman-teman yang lain yuk pada on cam ya. Ada Fani, terus juga operator Riko, Nur Fitriani, Fatimah Azahra, Rastudiana, Cynthia Trisnalianti, Siti Masito, Tita Nurdayanti, Rian Darmawan, siapa lagi? Aisyah, Tita, Hilmi, Evi Apriliasari, Rezantia Ci Lestari, Muhammad Jabar. Oh deh. Nah, sok buat teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya, coba untuk mengaktifkan kameranya. Yang bagi yang tidak berhalangan, kita coba untuk belajar untuk menghormati yang sedang berbicara seperti itu ya. Oke. Oke, baik kita mulai aja teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan jatah usia untuk sama-sama melaksanakan acara Riko kedua ya, acara Riko yang kedua. Nah, lalu juga sholawat serta salam semoga tak lupa kita selalu curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabiin dan tabiutnya, dan semoga saja Allah memberikan syafaat nabinya kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Nah, amin ya Allah, amin. Mungkin sebelum saya lanjut ke acara selanjutnya ya, ingin mengingatkan aja kepada teman-teman, mungkin barangkali ada yang belum sholat zuhur, itu alangkah lebih baiknya untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, karena sudah kewajiban saya untuk mengingatkan teman-teman untuk sholat gitu. Oke, boleh ya. Oke. Terus juga teman-teman gimana nih kabarnya? Ini Kang Habil senyum-senyum sendiri ya. Rian, Assalamualaikum Kang. Oh, langsung dimatiin semua ya? Tiap dipanggil langsung mati ya? Coba ini dipanggil mati nggak ya? Kak Teh Fani, mati nggak? Oh enggak. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik ya. Mumtaz. Alhamdulillah. Nah, semoga yang lainnya yang tidak on cam itu juga pada baik-baik semua ya. Maksudnya tanpa lagi sehat walafiat. Nah, kan langsung mati semua ya. Oke, sebelumnya teman-teman semuanya perlu perkenalan dulu nggak? Apa udah pada kenal nih? Kayaknya udah sering lihat saya ya. Padahal ya udah sering lihat saya, terus juga kayaknya udah pada bosan juga ya ngedengar suara saya, muka saya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang belum kenal saya. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu ya, biar lebih afdol juga. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, salah ya? Oke, harusnya ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenalan. Karena yang kenal juga belum tentu sayang ya. Habil sayang sama saya nggak, Habil? Oh, tuh kan. Ini yang kenal juga belum tentu sayang, malah ketawa-ketawa gitu. Jadi yang tak kenal maka kenalan gitu, biar kita kenal baru sayangnya nanti aja. Ya, berjalan gitu ya, seiring berjalannya waktu. Nah, perkenalkan ya teman-teman semuanya, saya namanya
Muhammad Rizky Aziz, seperti yang sudah tertera di layar teman-teman semuanya. Tapi saya juga sebenarnya ada nama lain ya. Biasanya saya dipanggil Nam Dosan atau Han Ji Pyong gitu ya. Mohon diterima ya. Iya, Oke. iya, iya. Iya. Oke. Mohon Senang. diterima dengan lapang dada ya. Nam Dosan, Han Ji Pyong itu boleh kalau misalkan saya main ke tempat apa ya? Namanya tuh Seoul, Seoul, Seoul ya. Ya, itu biasanya saya dipanggil dengan nama tersebut gitu. Jadi perkenalkan ya, nama saya Muhammad Rizky Aziz. Teman-teman boleh manggil saya sesuka teman-teman aja. Tapi jangan nama-nama yang buruk ya. Nama-nama yang baik aja karena nama itu adalah sebuah doa seperti itu. Nah, saya di Ikopin itu sekarang sedang menempuh semester 4. Oke. Opa. Ya, saya menempuh semester 4 sekarang. Jadi sekarang saya angkatan 2019 ya. Dan di sini pasti ada yang angkatan 2018, 19, 20 juga ada ya. Salam kenal semuanya. Saya apa namanya? Domisili ya. Saya domisilinya ada di Bandung. Tempatnya di Banjaran. Ke kiri sedikit gitu ya. Ke Kaler Saletik. Makanya belok lah. Nggak di Banjaran-Banjaran banget. Nah, mungkin cukup ya perkenalan dari saya. Segitu aja. Salam kenal semuanya bagi yang belum kenal. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini ada berapa orang ya? 22 orang. Termasuk saya ya. Nah, ini buat 22 orang, saya yakin ini teman-teman yang ada 22 orang, ngurang lagi jadi 21. Ya, jadi 21 orang ini adalah orang-orang terpilih ya. Orang-orang terpilih, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk mengikuti Liko. Nah, karena kan pasti ujiannya berat gitu kalau misalkan kita weekend itu nggak jalan-jalan, kayaknya rasa ke rumah lagi. Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya kalau misalkan kita weekday itu sibuk-sibuknya kuliah, terus juga sibuk-sibuknya kegiatan lain, ya setidaknya itu weekend tuh ya istirahat, jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang memilih untuk mengikuti Wiko, saya yakin teman-teman ini adalah teman-teman yang terpilih, teman-teman yang lebih memilih untuk apa ya, menambah ilmu daripada menghabiskan uang. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tuh harus merasa apa ya namanya, bersyukur gitu bahwa teman-teman itu adalah teman-teman yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup ya untuk basa-basinya dalam tanda kutip. Oke. Kita langsung aja ke apa ya? Oh, lupa ya. Mohon maaf ya teman-teman, sebelum kita buka acara ini, kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus juga agar acara kita pada siang hari ini lebih diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari saudara Habil Ahlu Zikri. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah
Wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, jazakumullahu khairan kasiran kepada Ahi Habil Ahuzikri. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi saudara Habil yang membacakan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin teman-teman semuanya kita langsung ke ini ya. Maksudnya ke pembahasan. Oke. Sebelum kita lanjut ke apa ya, pematerian gitu ya, nanti sama pemateri yang insya Allah sangat-sangat luar biasa sekali ya. Itu beliau adalah seorang sudah berpengalaman menjadi aktivis dakwah kampus selama kurang lebih 4 tahun. Jadi beliau nanti bakalan sharing-sharing mengenai pengalaman-pengalaman beliau ketika menjadi aktivis dakwah kampus gitu teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, boleh dong dari teman-teman semuanya kita coba absen. Ini kira-kira dari mana aja nih? Ada yang dari luar nggak? Maksudnya di luar Ikopin? Ada nggak? Apa semuanya mahasiswa Ikopin? Oke, semuanya mahasiswa Ikopin ya. Tapi boleh dong dari teman-teman semuanya. Ada. Siapa itu? Ada yang dari luar Ikopin? Mungkin boleh kita kenalan gitu. Kenalan lagi. Ya. Kenalan ya. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi boleh buat teman-teman. Nah, ini ada nih. Ada yang dari Ikopin. Ya, maksudnya daerahnya gitu teh. Nah, ini ada dari Karawang hadir. Dari Cirebon hadir, Kak. Oke. Dari yang lainnya ada lagi? Apa semuanya ada di Karawang, Cirebon gitu ya? Nah, Papua, oke. Ini bagus sekali ya. Ada di ujung, mantap. Dari Papua. Dari London. London mana ini?
London dalam negeri apa untuk ya, ini dari Surabaya. Wah, Masya Allah, ini dari Surabaya, jauh sekali dari Jawa Timur. Mantap. Palestina, Kak. Aduh, Palestina ya. Mantap, mantap, mantap. Masya Allah ya. Palestina kah hatinya. Terima kasih banyak semuanya. Ini pasti banyak dari, maksudnya banyak yang dari berbagai tempat ya. Kita disatukan di suatu forum yang bernama Liko. Ya, jadi kita sama-sama sama-sama belajar nanti di sini ya. Kita perkenalan aja gitu. Mungkin dari teman-teman yang bukan di Ikopin, ada nggak kita kenalan biar sama-sama kenal ya. Bandung Coret itu Cimahi ya? Anda dari Cimahi. Oke. Bentar ya teman-teman sambil menunggu kedatangan dari pemateri. Di Bandung tapi nggak dianggap. Oke, boleh, ini ada yang mau kenalan katanya. Aisyah Siti, boleh kenalan Aisyah Siti. Boleh untuk menaktifkan mikrofonnya. Nah, teman-teman sudah datang materinya. Nah, dari nah, oke. Kang Taufik, assalamualaikum Kang. Salam. Oke. Gimana kabarnya Kang? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana, udah siap Kang? Maksudnya buat sharing-sharing sama kita di sini. Udah mulai. Tapi di saya lancar ya. kok Kang. Kedengeran nggak suaranya? Suaranya sih jelas ya di saya. Nggak tahu di teman-teman. Bentar. Udah pembukaan dan kawan-kawannya. Udah Kang. Nah ini teman-teman sekedar mengingatkan aja buat teman-teman semuanya, dipersiapkan catatannya, dipersiapkan nanti pertanyaan juga agar nanti kita bisa sama-sama diskusi bareng ya. Tuh. Bagaimana Kang? Sudah bisa? Bentar, yang laptopnya belum di-invite. Ini yang di HP. Oh, udah. Barusan. Oke. Mungkin sembari bertemu. Sembari menunggu ya teman-teman semuanya, diingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, bagi yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, diharap untuk mengaktifkan kameranya agar kita sama-sama enak ya diskusinya. Terus juga diingatkan lagi buat teman-teman semuanya agar menyiapkan buku catatannya gitu ya, dan siapkan juga nanti pertanyaan-pertanyaan terbaiknya buat sama-sama kita diskusikan bareng-bareng gitu. Sudah siap Kang? Udah. Oke. Nah, oke. Untuk waktu dan tempat saya silakan Kang. Baik. Yang share screen-in siapa? Kalau boleh tahu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi qalan syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya yang mungkin kita luput akan mensyukuri nikmatnya. Mari kita bersama-sama mensyukurinya. Mudah-mudahan apa yang kita syukuri menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa curah limpahkan kepada suri tauladan kita wa huwa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, hingga kepada kita semua yang selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat dari beliau, yang mana mungkin secara sadar atau tidak sadar kita memerlukan syafaatnya untuk untuk perjalanan di yaumul mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah ya. Di tengah pandemi ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, selalu stay safe pada kita semua gitu ya, jaga kesehatannya dan jaga pola makannya juga. Mungkin kalau udah banyak nih ya yang ikut ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang menyelenggarakan, kepada teman-teman semua, diberi kesempatan untuk memberikan ataupun sharing gitu ya. Ada, walaupun mungkin saya juga masih banyak kurangan gitu untuk mengisi materi ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan saja yang jadi pertanyaan dari teman-teman. Judulnya sih menarik, clickbait-nya gitu ya, menarik, yang mana di dalamnya isinya tentang hadis-hadis arba'in ataupun hadis-hadis yang mungkin teman-teman sudah mengetahui sebelumnya gitu. Antara aku, kau, dan dia. Mantap. Boleh selanjutnya share screen-nya. Kita awali dulu dengan baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mencintainya seperti mencintai diri sendiri. Bagaimana cara kita mencintai saudara kita? Di sini dapat kita pelajari gitu ya, dari hadis Arba'in karya Imam Nawawi nomor hadis 13, di mana yang artinya dari Abu Hurairah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna di sini, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis ini, semakna juga dengan hadis Muslim nomor 1844 yang artinya, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Suaranya jelas enggak? Kang. Jelas, Kang, jelas. Ya, kalau misalnya ada suara gerak-gerak bilang aja ya. Ataupun suaranya enggak ada. Mencintai di sini berkaitan dengan urusan agama. Bisa jadi berkaitan dengan urusan dunia. Yang pertama, rinciannya sebagai berikut. Next, boleh next. Oke. Yang pertama, sangat suka jika dirinya mendapatkan kenikmatan dalam hal agama. Maka wajib baginya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya mendapatkan hal itu. Nah, jadi jika kecintaan seperti itu tidak ada, maka imannya berarti dinafikan gitu ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi di atas. Jika seseorang suka melakukan perkara wajib ataupun sunnah, maka ia suka saudaranya pun bisa melakukan semisal itu gitu loh. Begitu pula dalam hal meninggalkan yang haram. Jika ia suka dirinya meninggalkan yang haram, maka ia suka pada saudaranya demikian. Jika ia tidak menyukai saudaranya seperti itu, maka ternafikan kesempurnaan iman yang wajibnya gitu. Dan yang kedua, itu sangat suka jika dirinya memperoleh dunia. Maka ia suka saudaranya mendapatkan hal itu pula gitu. Namun untuk kecintaan kedua ini dihukumi sunnah. Misalnya suka jika saudaranya diberi keluasan rezeki, sebagaimana ia pun suka dirinya demikian. Maka dihukumi sunnah. Begitu juga suka saudaranya mendapatkan harta, kedudukan, dan kenikmatan dunia lainnya, sama dihukumin sunnah. Next. Okay. Cinta pada muslim sesuai kadar imannya. Sebagaimana diperintahkan dalam Quran
Surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis di atas yang tadi, di antara tanda iman yang wajib adalah seorang mencintai saudaranya yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka hal itu ada padanya gitu. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku Jami Al-Ulum wa Al-Hikmam. Next. Oke. Dari hadis yang di atas tadi, faidah-faidahnya yang pertama adalah tidak sempurnanya iman. Yang kedua, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudara kita sendiri. Gitu. Di sini dikatakan wajib karena ada kalimat penafian umum yang tadi dalam hadisnya. Yang ketiga, wajib meninggalkan hasad karena orang yang hasad ataupun dengki atau iri dalam diri kita gitu ya kepada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Bahkan orang yang hasad itu berangan-angan nikmat orang lain itu hilang. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap kebaikan, keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadin. Gitu. Itu menurut pengertian dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Next. Sini ada beberapa tingkatan hasad. Ada 5. Yang pertama, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah padanya. Orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang, bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah padanya gitu. Yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut berpindah padanya. Misalnya, mengenai kekuasaan misalnya. Yang punya kekuasaan atau pemerintahan yang besar, dia sangat berharap seandainya raja atau penguasa tersebut misalnya dikudeta ataupun mati saja biar kekuasaan tersebut pindah padanya. Hasad akan kekuasaan. Ataupun masih banyak contoh-contoh lainnya gitu. Yang ketiga, tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaannya yang miskin dan bodoh. Nah, hasad seperti ini membuat seseorang akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain.
Itu yang tingkatan ketiga. Yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya gitu. Dimana jika keadaan orang lain lebih dari dirinya, barulah ia hasad dengan menginginkan nikmat orang lain hilang, sehingga tetap sama dengannya gitu. Yang tercela adalah keadaan kedua ketika menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. Dan yang terakhir, yang kelima, tingkatan hasad yang kelima ini adalah menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Inilah yang disebut dengan ghibthah, atau sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu. Ilmu di sini dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dia menunaikan dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Itu tingkatan hasad. Selanjutnya, tentang tentang kiat manajemen waktu ataupun meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis Arba'in yang ke-12, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lainnya semisal itu pula. Okay, next. Okay. Penjelasan dari hadis ini juga mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, dan faidah dari hadis tersebut ada 6. Yang pertama, dalam ajaran Islam dikumpulkan berbagai macam kebaikan, atau bahasa Arabnya mahasin, di mana Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa kebaikan Islam terkumpul dalam dua kalimat dalam firman Allah, yang mana dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar lantunan-lantunan tersebut gitu, dimana yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Itu faedah yang pertama. Suaranya delay nggak?
jelas, Kak. Delay enggak? Tadi agak delay sih kan. Enggak delay ya? Cuman cukup jelas sih kalau di saya. Oke, sebelum melanjutkan, ada yang ditanyakan dulu ataupun kecepatan nggak sih? Enggak, Kak, nggak kecepatan. Cukup kan? Oke. Kalau misalnya kecepatan bilang aja ya. Oke. Oke, yang selanjutnya faedah dari hadis yang ke-12 tadi, yang kedua adalah tanda baiknya seorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajiban. Juga di antara tandanya adalah meninggalkan hal yang haram. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nomor hadis nomor 10 dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari, dan nomor 40 dalam riwayat Muslim. Yang artinya seorang muslim yang baik seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Ini sering mungkin teman-teman mendengarnya gitu ya. Seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain aja nggak boleh gitu. Apalagi menyakiti diri sendiri. Itu nggak boleh. Yang ketiga, faedah dari hadisnya adalah jika Islam seseorang itu baik, maka sudah barang tentu ia akan meninggalkan perkara yang haram, yang syubhat, dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh gitu. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, misalnya nih menunjukkan baik seseorang muslim. Demikian perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali yang dikutip secara bebas. Itu nggak boleh. Yang keempat, faedah dari hadis yang tadi adalah kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Walaupun indra lisan kita ini tidak bertulang gitu ya istilahnya mah, tapi begitu tajam terhadap orang lain apabila si yang memiliki lisan ini tidak dijaga dengan baik. Oke. Tentang keutamaan menjaga lisan ini juga diterangkan dalam ayat berikut yang menjelaskan adanya pengawasan malaikat terhadap perbuatan yang tidak dilakukan oleh lisan ini. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qaf ayat 16-18 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itu dalam Quran Qaf ayat 16-18.
Ibnu Abbas mengatakan, yang dicatat adalah setiap perkataan yang baik atau buruk. Sampai pula perkataan aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, sampai aku melihat, semuanya dicatat. Ketika hari Kamis, perkataan dan amalan tersebut akan dihadapkan kepada Allah. Ini tafsir Al-Quran Al-Azim. Next, selanjutnya. Bentar. Yang kelima ya. Back lagi. Yang kelimanya belum. Ada 2 lagi. Yang kelima, faidahnya, Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna. Itu menurut Ibnu Rajab. Yang terakhir, yang keenam, faidah dari hadis yang tersebut adalah, mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Tetapi jawabannya tidaklah demikian. Bahkan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari sesuatu yang mungkar termasuk hal yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Itu dalam surat Al-Imran ayat 104. Oke, next. Selanjutnya adalah berkata yang baik, memuliakan tamu dan tetangga. Ini adalah pedoman buat kita semua gitu ya. Karena kita sebagai umat muslim yang mentauladani suri tauladan kita gitu ya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan ini tertuang dalam hadis Arba'in yang ke-15 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Next. Penjelasan hadis yang tadi ada kalimat siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kalimat syarat, dan jawab syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu hendaklah ia berkata baik atau diam. Mungkin teman-teman sering dengar quotes diam adalah emas gitu mungkin ya. Mungkin teman-teman sering dengar itu gitu. Nah, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Itu jawab syaratnya dari kalimat siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, dari hadis tersebut, faidah-faidahnya
Yang pertama, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia sama dengan hadis ke-12 yang tadi sebelumnya. Yang mana di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, hadis yang ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah mengajarkan adab yang sifatnya umum. Sedangkan hadis mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Oke, itu faedah yang pertama. Yang faedah yang kedua, faedah dari hadis tersebut, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah, dan yang kedua, kewajiban kepada sesama, ataupun hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allahnya juga baik, dan hubungan sama manusia juga harus baik, gitu. Harus balance secara vertikal dan horizontalnya. Kewajiban yang terkait dalam hak Allah adalah menjaga lisan. Artinya, kalau kita beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, maka disuruh untuk menjaga lisan. Bentuknya adalah berkata baik, atau jika tidak bisa, diperintahkan untuk diam. Itu. Nah, diterangkan juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 114, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Diterangkan juga dalam hadis Bukhari nomor hadis 6474, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin atau menjaga di antara 2 janggutnya atau lisannya, dan di antara 2 kakinya atau kemaluannya, maka aku akan jaminkan baginya surga. Jadi riwayat Bukhari. Artinya diperintahkan untuk menjaga lisan, tidak berkata jelek, yang nanti dicatat oleh malaikat pencatat amal. Juga tidak menggunakan kemaluan untuk sesuatu yang diharamkan. Di sini menunjukkan bahwa berbagai maksiat itu terjadi karena lisan ataupun kemaluannya. Siapa yang selamat dari kejelekan keduanya, maka ia akan selamat dari kejelekan yang besar. Demikian juga dijelaskan oleh Ibnu Battal dalam Syair Al-Bukhari itu untuk menjaga lisannya. Oke. Yang ketiga, faedah dari hadis yang tadi adalah ikram. Dalam hadis yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna pada tetangga dan tamu. Dan yang keempat, memuliakan tetangga bisa melakukan sebagaimana saran dari Imam Ghazali sebagai berikut. Ini yang keempat ini, memuliakan tetangga bisa melakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali, di mana sebagai berikut. Yang pertama, memulai mengucapkan salam pada tetangganya. Dan yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, melayat atau taziah ketika tetangganya mendapatkan musibah.
Yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan. Yang kelima, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapat nikmat. Meminta maaf jika berbuat salah, berusaha menundukkan pandangan atau tidak memandangi istri tetangga yang bukan mahramnya. Yang kedelapan, menjaga rumah tangga jika ia pergi. 9, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Dan yang terakhir, yang 10, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak diketahui. Itu dari faidah-faidah hadisnya. Next. Faidah yang selanjutnya adalah hadis ini juga memotivasi untuk berbuat baik pada tamu dengan memuliakannya. Adab melayani tamu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 24-30 yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salamun, ataupun kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Nabi Ishak. Quran surat Az-Zariyat 24-30. Nah, salah satu adab yang disebut dalam kitab karya Imam Al-Ghazali, adab keempat, janganlah seseorang mengatakan pada tamunya, mau tidak saya menyajikan engkau makanan. Itu dalam karya Imam Ghazali ya, adab keempat. Janganlah seseorang mengatakan pada tamunya, mau tidak saya menyajikan engkau makanan. Kan tetapi yang tepat, tuan rumah pokoknya menyajikan apa yang ia punya, gitu, yang ia mampu. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, jika saudaramu mengunjungimu, maka jangan bertanya padanya, apakah engkau mau makan? Nah, atau bertanya, apakah aku boleh sajikan makanan untukmu? Akan tetapi yang baiknya itu jika ia mau makan apa yang disajikan, syukurlah. Jika tidak mau menikmatinya, tinggal dibereskan sajian tersebut. Itu dalam Ihya Ulumuddin terbitan Darul Ma'rifah. Itu tentang adab pada tamu. Oke, selanjutnya next. Yaitu tentang bab selanjutnya tentang mengendalikan emosi dan amarah.
dalam hadis Arba'in yang ke-16 mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang laki-laki nih berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki ini mengatakan, berilah aku wasiat. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah engkau marah. Terus si lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Jadi ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki ini minta wasiat gitu kepada Nabi. Terus Nabi menjawab, janganlah engkau memarah. Tapi si lelaki ini terus ngotot gitu, minta wasiat. Nabi pun menjawab, janganlah engkau marah, janganlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6116. Nah, dari penjelasan hadis tersebut, di sini ia meminta nasihat, minta nasihat gitu sama Nabi. Berarti meminta sesuatu yang penting. Nah, maksud jangan marah di sini ada dua makna. Yang pertama, menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah sampai kita tidak marah. Nah, yang kedua. Yang kedua, jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah tersebut. Itu makna dari marahnya. Nah, next. Faedah dari hadis tersebut, yang pertama, semangatnya para sahabat ini, mereka selalu mencari ilmu untuk diamalkan. Pada zaman sahabat, pada zaman dulu, sahabat ini berlomba-lomba mencari ilmu dan meminta nasihat dari Nabi SAW untuk diamalkannya. Nah, yang kedua, nasihat bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihatinya gitu. Jadi nasihat ini enggak orang yang akan menasihati itu harus tahu kondisi orang yang akan dinasihatinya gitu. Jadi jatuhnya bukan kayak menggurui, lebih ke saling mengingatkan aja gitu. Ataupun mungkin yang misalnya yang saya tahu teman-teman belum tahu, dan ketika teman-teman melakukan hal yang nggak baik gitu ya dalam tanda kutip, bisa diingatkan sama orang yang tahu gitu. Dan orang yang menasihatinya biasanya harusnya lebih menasihatinya lebih manusiawi ya, artinya tidak menasihatinya tidak di keramaian, artinya tidak membuat orang yang kita nasihati malu gitu ketika dalam keramaian. Dan yang ketiga, faedah hadisnya adalah larangan marah sampai diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan marah itu punya efek, punya dampak yang besar, dampak yang buruk. Ada yang sampai marah hingga misalnya ketika suami istri
ketika yang ada yang sampai marah hingga mentalak istrinya dalam keadaan marah misalnya. Ada yang sampai marah hingga berjanji tidak mau lagi berbicara. Lalu akhirnya yang menyesalinya gitu. Jadi efek dari marah tuh kebanyakan mudarat. Dan mungkin nggak ada baiknya juga buat diri kita. Yang keempat, faedahnya adalah Islam juga melarang hal-hal yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jeleknya. Gitu. Yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi wasiat tersebut berulang-ulang, menunjukkan artinya begitu pentingnya jangan marah. Nah, itu wasiat dari Nabi pada orang yang datang pada hari itu. Dan berlaku juga untuk kita hari ini. Jangan marah. Dalam hal apapun, diusahakan kita tetap bersabar dan bisa menyikapi dengan baik. Apalagi kita kaum akademisi gitu ya. Bisa dibilang begitu. Karena kita kan mahasiswa harus bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik. Bisa memanage lah ya. Oke, next. Oke. Di sini ada kiat-kiat cara meredam amarah. Ada 5 kiat. Bahasa sederhananya cara untuk meredamkan amarah. Mungkin teman-teman bisa dinambahin dengan caranya teman-teman yang mungkin bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu ya. Karena setiap orang punya cara untuk mengendalikan dirinya sendiri. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, membaca ta'awudz, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Yang pertama. Yang kedua, itu diam. Diam di sini karena yang namanya marah itu jika keluar bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ada yang marah keluar kata-kata kufur, ada yang marah keluar kalimat mencaci maki, ada yang marah keluar kalimat laknat, ada yang marah keluar kalimat yang nggak baik untuk didengar oleh orang lain. Kalau seorang memaksa dirinya untuk diam ketika akan marah, hal-hal yang rusak tadi tidak akan terjadi. Lebih baik diam. Itu kiat-kiatnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh maka itu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, caranya yaitu berganti posisi, di mana disabdakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, mengambil air wudhu. Dan yang kelima, ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janji beliau. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, next.
yang terakhir, pembahasan yang terakhir tentang komitmen dengan syariat. Masih ada berapa menit lagi, teman-teman? Panitia. 5 menitan lagi, Kak. Berapa? 5 menitan lagi. Oke. Pembahasan yang terakhir tentang komitmen dengan syariat. Di sini ada hadis yang ke-22 dari hadis Arba'in dari Abu Abdillah Jarir bin Abdillah Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda? Kabarkan padaku apabila aku mengerjakan sholat-sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu. Apakah aku akan masuk surga?" Itu ada seorang nanya kepada Nabi. Nabi SAW menjawab, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 15. Nah, makna dari aku mengharamkan yang haram ialah di sini aku menjauhinya, dan makna aku menghalalkan yang halal ialah aku menghalalkannya lalu melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Itu penjelasannya. Nah, Oke, next. Nah, dari penjelasan hadis tersebut ada beberapa penjelasan, ada 4 ya di sini. Yang pertama, siam secara bahasa berarti menahan diri dari sesuatu menurut istilah syariat. Siam adalah menahan diri dari berbagai pembatal dari terbit fajar hingga terbenam matahari dalam rangka beribadah. Yang kedua, menghalalkan yang halal. Maksudnya di sini ada 2 pengertian. Yang pertama yaitu meyakini kehalalannya. Yang kedua, mengamalkannya. Nah, penjelasan yang ketiga, mengharamkan yang haram. Maksudnya adalah menjauhi hal yang haram dengan meyakini keharamannya. Yang keempat, surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Tentang surga disebut dalam ayat tersebut. Oke, next. Oke, faidahnya dari hadis tersebut. Yang pertama, sholat 5 waktu dan puasa merupakan sebab masuk surga. Ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab atau berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang selanjutnya, dalam hadis ini disebutkan 4 macam ibadah, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. Jelas faidah yang selanjutnya, manusia jika mengucapkan dengan salat 5 waktu, maka ia dimudahkan masuk surga. Oke. Terus yang selanjutnya, para sahabat semangat dalam bertanya. Tujuannya adalah para sahabat radhiyallahu anhu adalah untuk masuk surga. Itu tujuan utamanya. Nah, yang selanjutnya ada pengertian masuk surga karena sebagian amalan yang dikerjakan punya 2 kemungkinan makna.
Yang pertama, ia masuk surga selama terpenuhinya syarat dan tercegah dari penghalang. Yang kedua, ia masuk surga selama bertauhid karena tauhidlah yang membuat sholat, zakat, puasa, serta amalan lainnya diterima. Yang terakhir, tidak boleh mencegah seseorang dari yang halal. Itu dari faedah hadisnya. Next. Oke. Itu pembahasan dari tema yang tadi ya. Saya sarankan lagi ke pembawa acaranya. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Ada suaranya nggak? Mohon maaf. Suaranya ada? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Kang Taufik Rahman, jazakumullah khairan kasiran atas penyampaian materinya kepada kita semua. Nah, jadi kita langsung ke sesi diskusi aja ya buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya itu dipersilahkan. Backlet. Cuman sebelumnya saya mungkin absen dulu ya, takutnya ini pada kemana gitu ya. Mungkin bisa panitia dicatat gitu ya, yang nggak ada suaranya. Nah, buat teman-teman, coba ya, yang saya panggil namanya boleh untuk hadir gitu, atau untuk apa ya namanya, ngasih reaction kayak gini. Nah, gitu. Nah, atau pokoknya tanda-tanda bahwa teman-teman tuh masih nyimak gitu sampai. Ini Teh Fatimah Azahra ada nggak? Dihitung sampai 5, 1. Ada. Ada. Oke. Siap, mantap. Yang lainnya ada Hilmi Tanjali ada? Dihitung sampai 5. Ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jaga deh dapat hadiahnya. Bentar. Selanjutnya dari Rezantia ada? Rezantia masih stay di Zoom nggak? Ada, oh Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terus juga nih ada Kang Muhammad Jabar nih. Masih ada Kang? Masih mengikuti? Ada. Siap Kang. Yang lainnya Putri Nabila. Ada Putri Nabila? Ada, Kak. Alhamdulillah ya. Teh Ena. Ada nggak? Ada, Kak. Oke. Alhamdulillah ya buat teman-teman. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu karena untuk apa ya namanya? Untuk mengefektifkan waktu juga. Jadi itu cukup ya untuk perwakilan. Jadi saya bisa simpulkan teman-teman masih menyimak dan masih ada sampai akhir. Biar nggak ada itu mas backgroundnya itu. Nah jadi buat teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi ya teman-teman. Dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Nah mungkin kita jawab pertanyaan satu dulu ya. Saudara Fani ya. Tadi ada pertanyaan Kang. Kang Taufik. Boleh. Oke. Ini ada pertanyaan dari Teh Fani, Kang. Katanya apa ini? Bismillah izin tanya, Kak. Apakah jika seseorang sholat tapi tetap berkata kotor, apakah sholat kita tetap diterima? Terus katanya kalau sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kenapa udah sholat tapi tetap aja Kak perbuatannya kurang baik, misalnya berkata kotor. Itu boleh Kang? Langsung dijawab aja mungkin ya. Nah buat teman-teman yang lain boleh untuk persiapkan pertanyaan. Siap. Mempersiapkan pertanyaannya juga gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau ranahnya diterima atau enggaknya itu kita nggak ada yang tahu ya. Itu urusannya yang kuasa.
ya. Kalau misalnya mungkin ada beberapa pendapat dan mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz gitu ya, tanda-tandanya itu kayak misalnya bagaimana sholat kita diterima ataupun khusyuk, itu ciri-cirinya dari sholat ke sholatnya tuh masih terjaga gitu, ciri-cirinya ya. Contohnya misalnya dari subuh nih, teman-teman sholat subuh, dari waktu subuh menuju sholat duhur, teman-teman nggak lakuin perbuatan maksiat gitu ya, entah maksiat nggak disengaja maupun tidak, itu tandanya teman-teman sholatnya khusyuk ataupun diterima ya. Kalau misalnya sholatnya yang nggak diterima, kurang tahu juga, itu bukan urusannya, bukan urusan manusia sih. Itu ciri-cirinya aja ya. Dari subuh ke duhur, teman-teman bisa menjaga perbuatan dari perbuatan maksiat. Begitu pula dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib masih terjaga, meskipun selanjutnya itu ciri-cirinya. Terus apa lagi nih? Kalau sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kenapa udah sholat tapi tetap aja perbuatannya kurang baik, misalnya berkata kotor. Itu balik lagi ke habit seseorangnya ya, salah satu faktornya ya. Dari habit seseorangnya, mungkin ada juga faktor lainnya, si sholatnya nih masih belum benar gitu ya, dalam artian ketika sholat kita masih mengingat-ingat nggak khusyuk lah ya. Kayak misalnya contoh kecilnya aja ya, misalnya lupa kunci motor nih ya pasca sholat, terus tiba waktu sholat, kita sholat, ketika sholat kita terus memikirkan si kunci motornya gimana gitu ya. Itu contoh kecilnya aja ya. Dan lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi dari habit ataupun kebiasaan dari diri kitanya gitu ya. Karena lingkungan berpengaruh besar buat buat kita. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, ya insya Allah kita juga ikutan baik, walaupun kita belum baik gitu ya. Baik dalam artian entah dari segi bertutur kata, dari segi kita bergaul dan lain sebagainya. Ya nggak bisa disalahkan dari segi sholatnya sih, karena sholat kan adalah kewajiban kita seorang muslim gitu. Karena kewajibannya nggak bisa disalahin. Masa iya kalau misalnya kita membandingkannya sama orang yang nggak sholat, yang kita bicaranya sama muslim ya, kok mereka yang nggak sholat berkata baik dan lain sebagainya. Ya salah juga, kita membandingkannya dengan nggak apple to apple gitu. Coba kita membandingkannya sama persis, ketika ada kok orang yang sholat juga berbuat baik gitu ya, dan ada juga yang masih udah sholat tapi tetap aja berbuat kotor. Itu sih bandingannya harus sebanding. Gimana? Ini enggak jelas enggak, ataupun masih kurang jelas, atau ada hal lain yang ditanyakan? Oke, Kak, jelas. Makasih, Kak. Jazakumullahu khairan kasihkan kepada orang topik ya, menjawab sama-sama pertanyaan dari Teh Pani ya. Mungkin boleh sedikit menambahkan ya. Sebenarnya saya juga udah sempat di chat juga ya. Berarti sholatnya nggak benar gitu. Karena tahu saya itu ada hadis
riwayatnya At-Tabrani itu bunyinya kurang lebih tuh Rasulullah SAW bersabda, bila sholatnya baik maka baik pula amalannya seluruhnya gitu. Sebaliknya jika sholatnya rusak maka rusak pula seluruh amalnya gitu. Mungkin itu sih kalau misalkan kita masih berbuat kotor pada udah sholat, itu bisa jadi karena sholat kita belum benar. Kita sholatnya mungkin bisa jadi ya, niatnya tuh kurang lurus, niatnya tuh hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Mungkin itu ya, sedikit tambahan. Nah, ini Kang ada pertanyaan yang kedua, Kang. Boleh. Ketiga, 1, 2, 3, oh ada 2 lagi ya. Nih, saya bacakan dari Teh Fatimah Azhara, mau izin tanya, Kang. Tadi sempat bahas tetangga ya? Nah, Iya. gimana cara kita nyikapin tetangga yang suka nyinyir nih? Karena yang dinyinyirinnya itu nggak sesuai fakta, mau ngebales juga kayaknya nggak baik, tapi geget juga. Nah, itu boleh, Kang, mungkin dijawab dulu ya. Oke. Gimana ya? Karena apa ya? Memang secara manusiawi apa ya? Sifat manusia kadang mungkin kita nggak bisa kontrol. Dan kalau misalnya ada tetangga kita nyinyirin ataupun yang lainnya ya. Tadi sih kalau kita mengacu sama hadis yang tadi udah disampaikan bahwa lebih baik kita diam, dalam arti ya toh juga kalau misalnya faktanya nggak seperti itu ya udah nggak apa-apa, atau juga nanti malu di kemudian hari gitu. Lebih kuat dari kitanya aja sih secara mental ya. Dan kita juga harus bukan dari pembenaran sih, lebih kayak kita kayak mengedukasi gitu. Kayak misalnya mungkin kalau misalnya tetangga kita nyinyirin, terus kalau misalnya kita punya rezeki lebih dan lain sebagainya, ataupun ketika kita masak kita ngasih ke tetangga, itu sih cara yang efektifnya gitu ya, ngasih tetangga. Jadi jangan ketika tetangga kita nyinyirin kita juga ikut kayak benci gitu, walaupun kita diam tapi di dalam hatinya benci. Gak boleh sih seperti itu sebenarnya. Walaupun kita diam tapi kalau misalnya kita punya harta lebih atau rezeki lebih ataupun kelebihan lah dalam pasokan pangan gitu ya, ternyata tetangga kita yang nyinyirin itu mohon maaf nih misalnya kurang dari kita gitu ya, entah secara finansial dan lain sebagainya. Kita caranya dengan ngasih kepada tetangga kita gitu. Itu sih caranya ya, biar ya mungkin nanti juga mereka akan malu sendiri gitu. Karena nggak mungkin semua manusia senang sama kita semua, sama kita semua gitu ya. Ada aja orang yang ya cuma udah hukum ya udah siklusnya manusia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan baik dan dengan kalau orang Jawa legowo dan lain-lainnya, banyak lah. Gimana? Greget sih pasti. Kalau greget mah pasti itu udah naluri sih ya. Jangankan dinyinyirin sama tetangga, dinyinyirin sama teman sendiri juga emang kadang kita greget juga kan. Cuma ya lanjut. Ya, gimana? Dari Teh Fatimah Azhara gimana? Kurang nggak? Mudah-mudahan sih bisa nyari lagi ya. Bisa nyari lagi referensi. Makasih. Oke. Nah, mungkin buat Teh Fatimah Azhara, kalau misalkan masih greget-greget aja gitu ya. Tadi kan sempat dibahas juga kayak 5 kiat penahan emosi.
menahan. Iya, 5 kiat menahan amarah ya. Itu kalau misalkan lagi greget itu boleh dipraktekkan tuh 5 kiat atau 5 tipsnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, mungkin terakhir juga ya Kang ya. Dari Teh Siti Masitoh. Izin tanya Kak, terkait hadis meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gimana caranya agar lisan kita tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti gibah? Makasih sebelumnya. Oke. Mangga Kak. Oke. Gimana caranya agar lisan kita tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti gibah? Kita mencoba untuk cari circle kita yang nggak gampang ngomongin orang. Memang sulit nggak sulit sih ya, karena kalau kita biasanya kalau kita udah ngumpul nih, pasti aja ada yang pasti aja ada aja nyelip ngomongin orang. Mungkin saya juga mungkin sadar nggak sadar kadang kita juga nggak sengaja kok tiba-tiba jadinya ke gibah gitu ya. Caranya ya kita mencoba untuk mencari circle yang biar nggak bahas orang, ataupun kalau misalnya kita kumpul-kumpul sama teman, diusahakan pembahasannya ataupun ngobrolnya jangan ke orang, dan juga melatih diri kita, mentreatment diri kita untuk selalu menahan diri untuk menggibah, dan juga ataupun diam tuh banyak sih ininya kegunaannya gitu ya, untuk tidak mengomongin orang. Itu mungkin. Nah, seperti itu ya Teh Siti Masitoh. Terima kasih banyak kepada Kang Taufikur Rahman. Mungkin sekedar nambahkan juga ya, sharing-sharing aja gitu. Ini ada kiat-kiat ya. Ada nasihat gitu dari guru saya waktu SMA itu, kayak misalkan coba tanamkan dalam diri kita pertanyaan, Allah suka nggak ya? Gitu. Allah suka nggak? Saya pengen berbuat seperti ini, Allah suka nggak ya? Saya pengen berbuat itu, Allah suka nggak ya? Nah, coba teman-teman tanamkan pertanyaan itu ketika teman-teman mau berbuat sesuatu. Saya mau berbicara ini, kira-kira Allah suka nggak ya? Saya mau berbuat ini, kira-kira Allah suka nggak ya? Mungkin seperti itu ya, pepatah dari salah satu guru saya gitu. Mungkin bisa dipraktikkan juga sama teman-teman semuanya. Nah, oke. Karena sesi tanya jawab sudah berakhir juga ya teman-teman semuanya. Ini yang sisa yang hadir ada 13 orang. 13 orang setelah seleksi alam bertahan 13 orang. Teman-teman semua adalah orang-orang terpilih dari yang terpilih ya. Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya mungkin sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkuman yang saya dapat ya. Antara tentang pemaparan materi yang tadi Kang Taufik sampaikan ya, antara aku, kau, dan dia dalam kurung hadis. Nah, jadi yang saya dapat itu seorang muslim itu harus mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Terus juga seorang muslim itu harus mencintai sesama muslim. Terus juga tadi ada 5 tingkatan fasad ya. Terus juga seorang muslim itu harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, berkata yang baik, terus juga memuliakan tamu dan tetangga. Terus juga seorang muslim itu harus pandai-pandai mengendalikan emosi dan amarahnya. Lalu juga tadi sempat dibahas ada 5 kiat agar kita mampu meredam amarah ya. Terus juga yang terakhir, seorang muslim itu harus berkomitmen dengan syariat, dalam artian ya berarti Islam secara keseluruhan atau Islam kafah ya. Jadi jangan setengah-setengah seperti itu.
Nah, oke. Mungkin sebelum ditutup, ada sesi foto bersama dulu ya, Kak Teh Panitia. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang belum mengaktifkan kameranya, boleh untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita sebentar ada sesi dokumentasi. Nah, di sini yang baru on cam baru 3 orang ya. Buat Kang Hilmi Tanjali, Kang Muhammad Zabar, Teh Putri Nabila, Teh Ena, Teh Siti Masito, Teh Evi Apriliasari, Teh Tita Mirdayanti, dan Teh Fatima Azara. Boleh untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita ada sesi foto bersama ya. Sebentar aja teman-teman, boleh untuk mengaktifkan kameranya. Nah, sip, udah ada yang aktif mengaktifkan kameranya ya. Oke, yang lainnya. Ini baru ada 4 orang ya. Yang lainnya boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita tungguin sampai 5 detik ya. 1 sampai 5 ya. Udah habis ya. Oke. Mungkin langsung aja ya kali Teh Fani ya. Oke. Nah, ini boleh teman-teman semuanya kita foto bersama. Saya aba-aba ya. Sesuai dengan keinginannya masing-masing, asalkan tidak kayak yang nyeleneh gitu ya. Oke. Bismillah. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya? Mau satu lagi apa? Udah cukup. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi ya. Nah, ini ada nih Kang Muhammad Jabar. Alhamdulillah ya. Nah, boleh ya teman-teman. Satu kali lagi bergaya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Nah, udah ya? Udah Teh. Nah, oke, udah ya, cukup sekian. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada pemateri Kang Taufikur Rahman. Semoga yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga kita semua dapat mendapatkan apa ya namanya? Hikmah dan pengajaran yang baik gitu. Oke. Saya Muhammad Rizky Aziz selaku MC pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majlis ya. Subhan